Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh ataupun belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini adalah materi kita tentang toharoh. Ya, toharoh ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah pertama ketentuan bersuci, yang kedua tata cara bersuci, yang ketiga penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, semoga kalian peserta didik dapat membedakan tata cara bersuci. Kemudian yang kedua, diharapkan juga kalian dapat mengaplikasikan bersuci yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengambil hikmah dari bersuci. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu bersuci atau toharoh. Ya. Bersuci atau toharoh, asal katanya itu dari toharoh, artinya bersuci. Yang kita sucikan adalah ada 2, yaitu kita mensucikan diri dari hadas dan dari najis. Ya, ada 2 yang harus kita sucikan. Yang pertama adalah hadas, yang kedua najis. Kemudian kita lihat di sini, kalau bersuci itu ada 2, kalau dari hadas itu ada 2. Ada yang disebut hadas kecil, ada yang disebut hadas besar. Untuk membersihkan hadas kecil, cukup dengan berwudu. Kalau tidak ada air, boleh dengan tayamum. Tetapi yang kedua, jika kita memiliki hadas besar, cara mensucikan diri dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Jika tidak ada air pun, boleh dengan tayamum. Itu yang kita bahas adalah yang pertama tentang bersuci dari hadas dulu. Pertemuan yang berikutnya akan kita bahas tentang bersuci dari najis. Kemudian dalil yang kita pegang bahwa dalam bersuci itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua surat An-Nisa ayat 43. Baik, kita lihat yang pertama surat Al-Maidah ayat 6. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya kita lihat kandungan dari surat Al-Maidah ayat 6. Ini kaitannya dengan ketika kita mau melaksanakan sholat. Bahwa ketika kita mau sholat harus dalam keadaan suci. Ya, suci baik dari dirinya, suci pakaiannya, dan suci tempatnya. Kita lihat, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iza kumtum ila sholah, jika kamu hendak melaksanakan sholat,
hendak melaksanakan sholat atau hendak mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum. Terlebih dahulu kamu sucikan dengan namanya berwudu. Apa itu wudu? Apa yang kita basuh dalam wudu? Rukun wudu dalam surat Al-Maidah itu pertama adalah fagsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu, seluruh muka ya, bukan hanya di hidung, di pipi, tetapi seluruh muka. Seluruh muka dari sampai ke ujung tumbuhnya rambut. Fagsilu wujuhakum. Bersihkan mukamu. Wa aidiakum ilal marafiq. Dan bersihkan tanganmu sampai siku. Ya, bersihkan tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum. Dan bersapulah sebagian dari kepalamu, ya, bersihkan sebagian kepala ataupun yang sebagian rambut. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Itu adalah yang termasuk rukun wudhu. Jadi ketika wudhu yang wajib kita basuh itu pertama adalah muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian rambut atau kepala, kemudian yang keempat adalah yang kita basuh kaki sampai mata kaki. Kalau dilihat dari rukun, pertama itu adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh rambut atau kepala, dan yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Itu kalau dilihat dari rukun. Tetapi kalau yang dibasuh dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini ada 4. Kemudian ayat yang berikutnya, wa in kuntum junuban fattoharu. Seandainya kamu dalam keadaan junub, mempunyai hadas besar, fattoharu, hendaklah kamu mandi. Tidak hanya sekedar berwudu, tetapi harus disucikan dengan mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mengguyurkan air ke seluruh tubuh, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi wa in kuntum junuban fattoharu, jika kalian dalam kondisi junub atau dalam kondisi punya hadas besar, maka hendaklah terlebih dahulu mandi. Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib. Jika kamu dalam kondisi sakit, aw ala safarin, atau dalam kondisi kalian bepergian jauh, aw jaa ahadun minkum, atau salah satu kamu di antara kalian minal ghaib, ya, yang kembali dari kamar mandi, aula mastumun nisa, atau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, falam tajidu, seandainya kalian tidak menemukan ma'am, air, fatayammamu, hendaklah kamu bertayamum. Apa itu tayamum? So'idan thayyibah, hendaklah menggunakan debu yang suci. Bagaimana cara tayamum? Famsahu biwujuhikum. Ya, basuhlah mukamu dengan debu yang suci. Waidikum minhu, dan tanganmu dengan debu yang tadi, debu pula, ya. Menggunakan debu yang suci. Tayamum itu adalah membersihkan atau mengusap muka dengan debu yang suci, dilanjutkan mengusap tangan dengan debu yang suci. Ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj, ya. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Walakin yuridu litahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tetapi Allah hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur, ya. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini ada 3 hal bersuci. Pertama itu adalah bagaimana kita apa yang harus dibasuh ketika berwudu.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana dalam kondisi kita punya hadas besar, harus mandi wajib. Yang ketiga adalah apabila kita dalam kondisi sakit, tidak bisa kena air, atau kita dalam perjalanan jauh yang airnya sedikit, atau kita dalam kondisi kita habis dari kamar mandi, bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan, tetapi setelah itu tidak ada air, boleh menggunakan tayamum atau menggunakan debu yang suci. Dan ketika tayamum yang harus kita usap dengan debu itu hanya dua, muka dan tangan. Baik, kemudian kita lihat yang tadi yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. Kita lihat pertama, bersuci dengan mandi wajib. Ya, tadi rukunnya adalah pertama harus niat, yang kedua harus menghilangkan najis dari badan. Ya, semua najis yang ada di badannya bersih, diguyur dengan air, ya, disiram dengan air, dari mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Diusahakan semuanya terkena air. Kemudian, bagaimana cara bersuci dengan wudhu? Rukunnya memang ada 6, ya. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, dan kemudian tertib. Ya, sama ini juga tayamum, niat, mengusap muka dengan telapak tangan, mengusap tangan dengan siku, dan tertib. Sebentar. Ya. Terakhir adalah penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Pertama, hikmah kita mempunyai perilaku bersuci, kita selalu hidup dalam kondisi memperhatikan kebersihan ataupun kesucian dalam badan kita. Pertama, supaya kita bersih. Ya, diri kita bersih sehingga kita dapat menjaga kebersihan diri sendiri. Yang kedua, dengan kita selalu melakukan kebersihan, berperilaku bersuci, tentunya kita juga menjaga kebersihan rumah, karena bersuci itu tidak hanya dalam badan saja, tetapi juga tempat. Ya, kemudian mungkin kalau kita sedang di sekolah, kita juga harus peduli dengan kebersihan sekolah dan lingkungan kita di lingkungannya masing-masing. Mungkin untuk materi kita hari ini itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, jika ada pertanyaan ataupun yang harus kalian ingin ditanyakan, boleh pada kesempatan sesi tanya jawab, dan itu kita punya linknya tersendiri, boleh kalian buka di Google Classroom kita. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini dapat kalian manfaatkan sebaik mungkin, sehingga materi yang kita pelajari cukup dengan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.